Nguri-uri, muda berbudaya. Halo Sobat Isa, selamat datang kembali dalam program Nguri-uri Muda Berbudaya. Bersama saya Ria Rifki, sebuah program kebudayaan persembahan dari Radio Ista Kalisa bersama IST Akprin Yogyakarta. Dan kali ini kita akan punya tema nih Sobat Ista, membahas seputar anak muda tapi juga ada kaitannya sama cinta terhadap budaya. Anak muda yang cinta budaya itu seperti apa sih? Nah, kali ini kita sudah bersama Mas Fajar Wijanarko, yang mana beliau ini bisa dibilang seorang pegiat budaya muda dari Yogyakarta. Halo Mas Fajar. Halo, pegiat budaya muda. Kayaknya udah nggak muda lagi sih. Cuma masih berjiwa muda aja. Tapi sih. masih selalu berjiwa muda. Aku ya? udah melalui quarter life crisis sih, jadi udah nggak muda lagi. Itu sebenarnya ke aku sih ya. Udah melewati QLC gitu, jadi udah nggak muda lagi. Tapi semua orang kalau melihat Mas Fajar itu selalu muda sih Mas. Amin. Senang sekali ya Mas, aku bisa ketemu Mas Fajar lagi. Karena kalau misalnya sebelumnya kan kita sering ketemu nih. Terus sekarang kita bisa ketemu lagi di ngeri-ngeri lagi nih ya. Iya. Gimana kabar nih Mas Fajar nih? Kabar baik. Alhamdulillah masih sibuk kesana sini. Masih sibuk kesana sini. Cuma kita sudah tidak bekerja dalam satu project yang sama ya. Kamu sudah pensiun di pekerjaanmu sebelumnya. Di tempat kita yang bareng Di dulu tempat ya. kita yang bareng, benar. Dengan berbagai macam cerita dan hal-hal yang menarik juga sih sebenarnya. Tapi senang sekali lah 2 tahun bisa bareng lah waktu itu ya Mas ya. Oh Mas Fajar sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Mas? Biasa, sebenarnya hari-harinya sih karena kerja, jadi ya sibuk kerja di museum. Kemudian sesederhana ada beberapa proyek yang kemudian sedang dilakukan, terutama yang sedang dan saat ini lagi di jalan itu menggelar pameran. Ya, atas dawuh dalem dari keraton untuk kemudian menyusun satu pameran dalam rangka Mangayu Bagyo Tinggalan Jumenengan. Jadi ulang tahun kenaikan tahta gitu. Wah, luar biasa ya. Dan tentunya ini sebenarnya disclaimer, ini bukan kali pertama Mas Fajar untuk mengurusi hal-hal seperti itu ya Mas ya. Hampir berapa kali, 2 tahun ke belakang juga ya Mas ya. Iya, jadi kalau bilang start mencoba untuk mengkurasi pameran, itu literally itu dimulai dari 2019. Dari 2019. 2019 waktu itu kebetulan 30 tahun Ngarso Dalem bertahta sebagai sultan, dan ada momentum di mana 75 naskah dari British Library waktu itu dikembalikan ke Jogja. Dan kemudian direspon dalam bentuk pameran dan simposium. Itu kali pertama 2019. Kemudian 2020 ada lagi, 2021 dan tahun ini 2022. 2019 sampai akhirnya 2022 udah ya 4 tahun ya. 4 tahun di keraton sih, tapi kalau di institusi museum, karena kan hari-harinya kerja di museum, ya pameran itu kayak makanan sehari-hari nggak sih? Jadi kayak baca literasi, kemudian kita nyusun narasi untuk pameran, kemudian memilih koleksi, sampai kemudian menjadi satu alur storyline. Itu kayak jadi makanan harian. Gitu ya. Tapi ya akhirnya 2019 2019. Tapi apa ya, momen 2019 itu tuh aku juga sempet kagum sih Mas ya. Waktu itu ngeliat sosial media gitu kan, wah gila nih Mas Fajar gitu, update di keraton dan sama Muazzam Malik gitu kan. Oh iya. Iya benar sih, sama Pak Muazzam. Kan itu dubes Inggris untuk Indonesia, ternyata bisa hadir datang ke keraton, bisa ya lebih deket banget sih waktu itu. Jadi kayak sesuatu hal yang luar biasa sih waktu itu. Iya, benar sih, kalau kemudian waktu itu jadi kesempatan berharga itu memang jadi kayak memorable banget karena bisa langsung berinteraksi sama Pak Dubes waktu itu. Cuma yang lebih berkesan untukku pribadi itu adalah bisa berdiskusi langsung dengan salah satu pustakawan dari British Library. Waktu itu ada Bu Annabel Tegalog.
beliau adalah salah satu tokoh idola yang sebenarnya sejak aku kuliah. Sejak aku kuliah itu bukunya sering banget aku baca, bukunya sering banget aku rujuk untuk menulis. Dan I meet her in person kayak gitu. Jadi kalau ketemu dan secara langsung dan kemudian bisa berdiskusi dan dapat feedback. Oh, feedback kaitannya dengan pameran, kaitannya dengan tulisan dan lain sebagainya. Dan itu jadi kali pertama momentum di mana aku dan Bu Anabel berdiskusi secara intens sampai hari ini. Oh, masih sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi untuk beberapa persoalan manuskrip yang memang itu jadi bidangku dan kebetulan aku menemui kebuntuan, biasanya aku kontak beliau gitu sih. Dari British Library. Dari British. Ya pasti ini ya, kayak sesuatu hal ketemu idola kali ya Mas ya? Iya, jadi kayak aku ketemu orang yang hari-harinya bukunya aku baca, yang hari-harinya namanya aku tulis dalam beberapa citasiku, betul. Nah, jadi kayak ini tau ya, langsung tara gitu waktu itu dan ya momen itu ya nggak kusia-siakan dong gitu. Jadi kami diskusi panjang, diskusi kami hidupkan apa yang belum aku ketahui, aku tanyakan sampai 2019 itu di mana beliau hadir sebagai salah satu speaker di simposium dan menceritakan bagaimana banyaknya naskah-naskah yang ada di Jawa waktu itu, terutama dari keraton, bisa sampai ke Inggris. Oke, tapi itu waktu itu ketemunya di Jogja? Di Jogja, ketemu sempat di Jogja. main ke Inggris juga Mas? Doakan ya. Doakan ya, amin lah ya Mas, supaya bisa main ke British Library. Benar-benar karena tidak menutup mata juga bahwa berbagai aset budaya, kalau kita ngomong muda berbudaya, berbagai macam dan varian aset budaya yang ada di Jogja pada saat itu, terutama pada periode Sultan pertama, kedua begitu, banyak yang di sana di British Library, ya banyak yang di Inggris, banyak yang di Belanda, banyak yang di Jerman gitu. Sehingga ketika ingin membaca satu periode peradaban Yogyakarta yang lengkap, yang tidak rumpang begitu, ya paling enak sih ya harus main-main ke sana sih. Jadi bisa membaca sumber-sumber primernya, kemudian balik langsung bisa menata, dulu peradaban Yogyakarta tuh kayak gini toh. Dengan bener-bener referensi yang ada hadir dari zaman itu gitu ya, yang mereka juga pastinya merawat dengan sangat baik sih Mas ya, tanpa melupakan fakta sejarah juga ya, bahwasannya banyak hal-hal tinggalan-tinggalan kebudayaan Jawa yang memang udah dibawa ke Eropa waktu itu. Oke. Tapi Mas sebenarnya kalau pengen flashback lagi nih Mas ya, sejak kapan sih Mas Fajar tuh titik awal akhirnya aku tuh suka dengan dunia kebudayaan nih gitu. Ini kayak soalnya tuh gila banget tuh Mas. Ini tuh itu nih kayak pertanyaan yang selalu berulang itu. Sejak kapan seneng sama sektor kebudayaan begitu ya. Sebenarnya kalau bilang seneng terkait dengan sektor kebudayaan atau hal-hal yang berbau dengan budaya, subconsciousku, alam bawah sadarku sendiri itu sudah menunjukkan sinyal-sinyal tersebut sejak aku SD. Dari SD. Jadi tanpa akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini kemudian aku kayak meriwain memori-memori kecil gitu. Sejak SD itu ternyata aku sudah punya kecenderungan untuk nari waktu itu. Jadi didaftarin sama ibu gitu karena di SD waktu itu SD Pujo itu ada satu mata pelajaran tari gitu. Nggak hanya laki-laki, nggak hanya perempuan, tapi masing-masing dari siswa itu dia diajarkan nari gitu. Nah dari situ kemudian ada satu bakat, nampaknya ada satu bakat gitu. Kemudian sama ibu ya sudahlah didaftarkan. Waktu itu didaftarkan untuk bisa ikut kelas di Pujokusuman, dalam Pujokusuman gitu. SD SMP aku nari, kemudian masuk SMP kelas 1 beberapa bulan, habis itu aku berhenti. Sempat berhenti? Aku berhenti sampai SMA aku berhenti. Alasannya sederhana, karena waktu itu laki-laki menari itu nampak tidak wajar. Oh iya? Kalau ketemu
masyarakat yang open minded zaman sekarang itu kemudian masa sih gitu, tapi kondisi pada tahun-tahun itu laki-laki yang menari itu nggak wajar gitu, dianggap nggak wajar gitu, sehingga tidak meneruskan menari, kemudian baru di kuliah. Aku mulai nari lagi. Nah, kok kebetulan kayak alam itu menunjukkan ini ya jalannya gitu. Kok kebetulan aku kuliahnya itu di FIB, di Ilmu Budaya, jurusannya Sastra Jawa. Gitu. Punya kesempatan berkiprah di organisasi, kemudian mengusulkan nih, kayaknya keterampilan menari itu bukan menjadi hal yang prioritas, tapi menjadi hal yang penting setidaknya untuk dikuasai mahasiswa dari jurusanku, apalagi ketika ada tugas ke luar daerah atau ke luar negeri gitu. Karena paling tidak seni pertunjukan secara praktis itu hal yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, kemudian mengusulkan untuk ada satu latihan nari bersama gitu. Dari situ aku mulai nari lagi. Kok kalau bahasanya anak zaman sekarang lah kok nyaman gitu. Kok nyaman. Kemudian nari sampai kemudian ambil kelas lagi, balik ke Pujo sampai sempat pentas di keraton, kemudian sudahlah sibuk kerja gitu. Nah, kalau kemudian ditanya tadi sejak kapan sih menekuni kebudayaan, sejak masuk kuliah. Karena sebelumnya aku merasa bahwa bekerja atau pekerjaan yang marketable pada saat aku SMA, ya kalau nggak jadi dokter ya jadi akuntan, kalau nggak jadi akuntan ya kerja di eksak, intinya hal-hal yang tidak berbau sosial sama sekali waktu itu, karena perspektifnya memang sangat sempit. Sampai kemudian kuliah punya kesempatan masuk di jurusan Sastra Jawa setelah lika-liku masuk pendaftaran kuliah gitu. Terus ya sudah, karena sudah berada di sudah masuk, sudah kecebur gitu. Ya sudah sekalian aja terus. Sekalian tidak hanya kemudian mendalami keilmuannya, terus kemudian secara praktis mempelajari hal-hal praktikal dari budaya Jawa itu sendiri. Luar biasa sekali. Tapi memang bener ya, pelajaran waktu SD dulu soalnya dulu sempat dapat tari juga sih aku masih dapat nari juga, cuman waktu pindah ke luar Jogja nggak ada lagi gitu. Tapi itu jadi suatu hal yang mendasar banget ketika waktu SD itu udah dikenalkan, suka, akhirnya kayak sampai dewasa itu kita tertarik gitu ya. Tapi ya balik lagi ya, mungkin karena tadi ya, karena mungkin kalau dibilang bakat, bukan bakat sih, tapi ada kemampuan di bidang itu, jadi ya akhirnya berlanjut. Akhirnya berlanjut dan program tari itu sampai sekarang masih dihidup-hidupi di jurusanku. Di FIB, Sastra Nusantara, Sastra Jawa sih Mas? Zamanku Sastra Nusantara, sekarang udah jadi Sastra Jawa. Sekarang Sastra Jawa, luar biasa ya, alumni Sastra Jawa FIB UGM. Oke, Sobat Ista, Mas Fajar, kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana juga Sobat Ista, tetap dengerin terus Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Halo Sobat Ista, kembali lagi dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya bersama saya Harya Rifki dan juga Mas Fajar Wijanarko. Tepuk tangan dong. Ya, ini kalau ngomongin soal kebudayaan sama Mas Fajar itu secara pribadi itu memang kayak, wah kalau misalnya anak muda terus bahas soal budaya di Jogja itu referensinya pasti salah satunya adalah ke Mas Fajar loh Mas. Honestly seperti itu Mas. Berlebihan deh. Tapi sebenarnya tidak cuma aku doang sih Mas yang mengakui itu. Banyak teman-teman kayak teman-teman di komunitas Malam Museum juga yang kebetulan aku juga bergabung gitu. Wah ini kalau anak muda Mas Fajar nih gitu. Salut deh pokoknya Mas. Mas Fajar nih kan kegiatan juga di museum juga nih Mas ya. Kalau sepanjang yang sempat aku tahu juga kan Mas Fajar di museum juga sebagai filolog nih Mas. Oke. Ya kan. Kalau filolog ini kan berkaitannya tentang naskah kan Mas. Mungkin banyak Sobat Ista yang belum tahu sih Mas, filolog itu apa dan ngapain aja sih Mas. Iya. 2010 aku masuk di jurusan Sastra Jawa juga nggak tahu apa itu filologi.
Jadi nampaknya filologi ini atau yang kemudian nanti lulusannya bisa dikatakan sebagai filolog itu jadi satu mata pencaharian yang nggak marketable. Sampai akhir-akhir ini kemudian keilmuan tersebut ternyata cukup banyak diminati, apalagi ketika kita merujuk pada hal-hal yang konsentrasinya diarahkan pada kearifan lokal gitu. Nah, filologi itu memang secara praktis sesederhana kita berupaya membaca naskah. Iya, dalam bentuk manuskrip beraksara Jawa, berbahasa Jawa atau beraksara daerah, berbahasa daerah lain yang kemudian kita sajikan menggunakan bahasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Teorinya kayak gitu. Nah, tapi praktiknya nggak sesederhana itu. Karena banyak sekali aksara-aksara yang di luar aksara, terutama aksara Jawa yang kita ketahui saat ini. Sehingga perlu adaptasi untuk membaca. Apalagi kemudian harus membacanya tidak hanya membaca teks, tapi membaca konteks gitu. Nah, hal itulah yang kemudian membawaku sampai bisa menyusun banyak pameran, terutama menyajikan narasi sejarah yang di luar catatan sejarah pada umumnya gitu. Nah, beberapa produksi naskah yang kebetulan saat ini tersimpan di Sono Budoyo itu mayoritas memang dari Solo, karena sejarahnya si museum ini, Museum Sono Budoyo ini kan didirikan oleh lembaga Java Institute yang notabene domisilinya dulu di Surakarta, betul, di Solo. Nah, tapi ketika kemudian berpindah ke Jogja, 4 kerajaan ini punya andil untuk kemudian menyumbangkan koleksi, salah satunya naskah. Nah, beberapa naskah yang ada di Sono Budoyo itu bukan kebetulan sih menurutku, tapi memang adanya. Memang adanya dihadiahkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 karena waktu itu periodenya Sultan ke-8, dihadiahkan kepada museum sebagai bagian dari riset kebudayaan, karena museum pada saat itu tidak hanya berdiri sebagai satu lembaga yang mengelola koleksi, tapi juga menjalankan praktek riset untuk kemudian bisa disampaikan. Nah, riset apa? Riset kebudayaan tentunya, tidak hanya Jawa, tapi juga ada Madura, Sunda, Bali, Lombok gitu. Wow, luar biasa ya. Museum jadinya tidak hanya sekedar museum pameran aja, tapi jadi pusat studi gitu Mas ya. Zaman dulu. Dan sekarang, kami ketika menyusun pameran dimanapun, dari Sono Budoyo atau aku sendiri ketika kemudian mendapat dawuh untuk menyusun pameran di keraton, narasi pertama yang harus disampaikan itu adalah nilai edukasi dulu. Jadi ketika orang kunjungan ke pameran, boleh kemudian melakukan satu rekreasi, mendapat informasi, tetapi hal yang paling mendasar yang ingin kami sampaikan itu adalah nilai edukasi dulu, entah itu lewat sejarah, entah itu lewat kebudayaan, entah itu lewat nilai-nilai kearifan lokal begitu. Jadi semangatnya adalah semangat edukasi. Betul, gitu. Jadi kayak kalau kampus kan kemudian nyebutnya ada atmosfer akademis gitu. Nah, pameran-pameran yang baik itu Sono Budoyo ataupun Keraton Susun, kami juga mencoba untuk mengedepankan itu, sehingga orang kunjungan itu kalau bisa capek dalam tanda kutip gitu. Karena kan baca lihat, kemudian dia dapat insight untuk dirinya gitu. Paling tidak orang yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu dia punya curious, dia ada stimulan yang kemudian bisa menelusuri lagi di luar. Iya. Jadi datang tidak hanya sekedar foto-foto saja, tapi membaca. Kalau yang belum tahu akhirnya tahu, yang sudah tahu akhirnya makin penasaran lagi untuk mendalami gitu ya. Makanya di pameran yang sekarang ini juga kan kebetulan juga sekarang masih berjalan. Ya, pameran Jaya Patra, ya kan, peran Yogyakarta untuk Indonesia, benar ya Mas ya? Yang Mas Fajar juga sebagai kuratornya ya. Itu juga di sana selain ada penjelasan secara teks, tapi juga ada virtual tour juga yang waktu itu kita juga ketemu juga, waktu itu Mas Fajar juga hadir supaya
ya masyarakat tidak hanya tahu dari baca, tapi juga bisa tahu dari teman-teman pameran gitu ya. Benar. Apalagi kalau kemudian beberapa waktu terakhir Yogyakarta kan mendapat atau merayakan satu momentum ya, peringatan Hari Kedaulatan Negara gitu, yang peristiwanya didasarkan pada momen sejarah serangan umum 1 Maret gitu. Nah, kebetulan pameran Jaya Patra itu juga menarasikan itu, menarasikan kembali bagaimana dedikasi Jogja untuk bangsa, bagaimana dedikasi Yogyakarta sendiri untuk Indonesia itu nggak bisa dikatakan kecil gitu. Jadi narasi sejarahnya harus klik dan didukung dengan koleksi yang mendukung atau yang kemudian menarasikan secara utuh sejarah Yogyakarta itu. Bagus deh pokoknya ya, Sobat Ista kalau belum main harus main ya. Soalnya di situ juga ada Sono Budaya juga. Itu kali pertama aku mengawinkan 2 institusi besar ini. Yang biasanya rada diem-diem dikit. Tapi ini wah, aku waktu itu masuk, wah ada Sono Budaya di sini, ada penjelasannya, bahkan ada yang map. Iya kan? Kayak lanskap spasialnya museum kan ya. Jadi bagaimana blueprint awal Museum Sono Budaya dibangun, desainnya Carlsen itu kami hadirkan di situ. Luar biasa. Jadi Sobat Ista kalau belum main ke Jaya Patra bisa langsung ke Keraton Jogja, ada pameran Jaya Patra di sana. Oke, Mas Fajar, ini kita ngomongin soal kebudayaan juga ya Mas ya. Ini kan sekarang ini orang-orang tuh punya mengartikan banyak banget itu Mas. Ada yang bilang kebudayaan itu adalah aktivitas sehari-hari juga kebudayaan gitu. Tapi kalau misalnya dari perspektif Mas Fajar sendiri ini, kebudayaan tuh seperti apa sih Mas? Oke. Soalnya kan orang-orang banyak yang ngaku, wah anak-anak muda Jogja itu berbudaya gitu. Tapi berbudaya itu yang bener, yang asik atau muda berbudaya itu gimana gitu. Kan tagline kita juga muda berbudaya. Oke. Jadi kalau ngomong kebudayaan sebenarnya teori zaman kuliah itu menurut Kuncoro Ningrat, menurut E.B. Teller itu sama aja. Ada 7 unsur kebudayaan. Ya mulai dari pola pikir, ya mulai dari sistem mata pencarian hidup, mulai dari agama, mulai dari bahasa dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian hal-hal tersebut itu merupakan unsur utama pembentuk kebudayaan, ya memang tepat karena hal-hal tersebutlah yang kemudian dekat dengan masyarakat saat ini. Jadi kalau ngomong kebudayaan, sesederhana budaya itu kan sifatnya fluid, sifatnya fleksibel, seiring dengan perkembangan pola pikir si pemeluknya. Jadi sangat mungkin kebudayaan itu juga berkembang. Definisinya pun juga berkembang. Kalau kemudian kita bicara saat ini, bagaimana sih definisi kebudayaan menurut pemuda atau menurutku saat ini gitu. Tidak kemudian bisa kita beri parameter bahwa kebudayaan itu harus yang seperti zaman dulu, yang kemudian hari-harinya boso dan lain sebagainya. That's good. Tapi ada satu perubahan pola memaknai kebudayaan, di mana kebudayaan itu hadir seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakatnya. Nah, prinsip dasar dari nilai kebudayaan terutama di Jogja itu adalah satu, unggah-ungguh, jelas itu. Karena unggah-ungguh itu akan membentuk semua elemen kebudayaan. Entah kamu akan beragama, entah kamu akan bersosial, entah kamu akan bermasyarakat, entah kamu akan berada di dunia kerja dan lain sebagainya. Ketika kamu paham bagaimana menempatkan diri melalui unggah-ungguh, pasti akan mengerti bagaimana konteks dan kontestasi kebudayaan pada saat ini itu hidup gitu. Ya kalau sesederhana ngerso dalem. Nandiko bagaimana kemudian tidak perlu menjadi orang Jogja untuk menjadi warga Jogja gitu. Prinsip dasar bagaimana menjadi warga Jogja seperti halnya mahasiswa yang kemudian sekolah di sini, yang kuliah di sini begitu. Ketika mereka tahu bagaimana kebudayaan Jogja yang mendem mikul dhuwur, mendem jero, kemudian yang menghargai, yang ramah tamah, yang asih asah asuh dan lain sebagainya, mereka sudah bisa menjadi bagian dari Yogyakarta secara utuh, sehingga tidak kemudian ada satu kotak yang harus membatasi kebudayaan harus seperti ini gitu. Ya seperti quote-nya Ngerso Dalem yang selalu disampaikan Gus Hayu bahwa era sekarang memang banyak sekali perubahan, terutama modernisasi ya. Jadi modernisasi itu tidak sama dengan westernisasi.
tidak sama. Tidak sama. Jadi hal tersebut sudah diamini juga bahwasanya di dunia modern pasti akan banyak perkembangan dari pola pikir. Udah, itu tidak bisa ditampik. Tapi bukan berarti kemudian kita beralih dari pola pikir yang sudah diwariskan menjadi pola pikir yang seolah-olah urban dan mengadopsi pola pikir barat gitu. Yang secara praktis juga ketika diaplikasikan belum tentu match. Dengan yang ada di kita, sosial kita gitu. Gitu sih. Sesederhana itu. Sesederhana itu ya. Jadi modernisasi bukan berarti westernisasi. Karena perkembangan dari sebuah kebudayaan itu sendiri juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri juga. Benar. Dan itu merupakan sebuah hal yang wajar dan maklum karena akan selalu berkembang gitu ya Mas ya. Yap. Sesederhana kalau kemudian zaman dulu kalau cerita bapakku sendiri gitu ya. Kalau zaman sekolah, ketika ngelihat guru datang itu semua murid pasti berlomba-lomba untuk hadir di depan guru itu untuk salaman, untuk membawakan tas. Sekarang sekolah online, nggak ada tas. Nah, terus sama guru juga nggak bertatap muka secara langsung atau kemudian nggak bisa salaman kayak gitu. Nah, otomatis secara praktis praktik-praktik kebudayaan tersebut kan mulai bergeser. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kemudian dimaknai sebagai bagian modern dari sebuah budaya, tapi bukan berarti menghilangkan nilai hormat kepada orang yang lebih tua gitu sih. Caranya berbeda gitu ya Mas ya. Ibaratnya kalau dulu sekolah ketemu langsung ya salim gitu ya. Tapi kalau sekarang ketemunya di Zoom ya seenggaknya on cam gitu. Betul, on cam, kemudian menyapa dulu, tanya kabar gitu. Ya sederhana itu sih. Iya. Jadi pasti berubah dan punya caranya masing-masing gitu ya. Benar. Kan banyak nih dosen ataupun guru-guru tuh yang cerita ini ngajar tapi berasa podcast. Ngajar berasa ngomong sendiri gitu. Ngajar berasa ngomong sendiri gitu ya. Tapi ini jadi perhatian untuk kita sih untuk anak-anak muda sekarang ya, kalau misalnya dosen ngajar ya minimal on cam. Benar banget. Itu hal yang paling mudah untuk bisa saling menghargai. Untuk bisa menghargai orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih tua juga kemudian mengayomi generasi yang lebih muda gitu. Dan aku tadi juga tertarik sih Mas Kema yang quotes-nya Ngarso Dalem juga, yang untuk menjadi Jogja itu juga bisa dengan unggah-ungguh itu tadi gitu ya, dengan cara kita asa asuh itu juga gitu benar. Menempatkan kita dengan senior seperti apa, kita bisa memberikan contoh yang baik untuk yang lebih muda juga. Itu sepertinya akan lebih dapat juga ya Mas ya untuk kondisi modern saat ini gitu ya. Jadinya nggak cuman sekedar dia suka kebudayaan dalam hal fisik aja, tapi dalam hal pikiran dan aktivitas dia keseharian pun juga udah dia lakuin gitu. Jadi kalau definisi kebudayaan secara kasat mata pasti generasi muda itu selalu mendefinisikan yang cinta sama cagar budaya, main ke museum atau merawat benda-benda budaya yang semua berhubungan dengan budaya material itu. Padahal kebudayaan yang hakiki itu adalah pikiran terus ya. Tentu dong, karena pikiran itulah yang kemudian akan membawa satu perubahan peradaban, pemaknaan dari sebuah zaman yang kompleks, yang kemudian bisa kita saripatikan sebagai bagian dari kita memaknai identitas kita sendiri gitu. Karena kalau kemudian kita melihat kondisi saat ini gitu, yang hari-harinya kita lihat Korean Wave gitu, atau kemudian kita dengerin lagu-lagu barat gitu, lihat film-film mancanegara gitu. Mana ada yang kemudian dengar gamelan? Ya mungkin 1-2 ada peminatnya gitu ya. Tapi kalau kemudian bicara mayoritas itu kan semua sudah mulai bergeser gitu. Keterbukaan zaman, keterbukaan barrier antar negara dan antar kebudayaan ini kan tidak bisa kita nafikan. Ya. Jadi mau tidak mau ya memang harus dirangkul. Cuma ada satu upaya untuk kemudian memfiltrasi itu. Dan filtrasi itu muncul dari mana? Dari pikiran dulu.
Itu kita hadirkan di pikiran dulu bahwa ada satu identitas yang harus kita jaga, ada satu identitas yang sebenarnya sedang kita pinjam untuk kita kembalikan kepada generasi yang lebih muda lagi, generasi berikutnya gitu. Jangan kita pikir bahwa kita mendapat satu warisan dari leluhur gitu yang kemudian saat ini kita bisa porak-porandakan gitu. No, itu salah besar menurut saya. Menurutku itu sama sekali melenceng, karena yang sebenarnya konsep pelestarian kebudayaan yang sebenarnya itu adalah bagaimana kemudian kita harus menjaga dan kita mengembalikan, karena kita sedang pinjam. Begitu pula leluhur kita meminjam dari kita dan kemudian dikembalikan lagi kepada kita. Ketika kita meminjam pasti akan kita jaga sepenuhnya dan kita teruskan lagi agar estafet identitas kebudayaan ini tidak benar-benar tercerabut dari akarnya gitu. Intinya kayak meminjam gitu supaya tidak kehilangan aslinya gitu. Benar. Tapi tadi menarik juga sih Mas, porak-poranda kan. Itu sebenarnya mungkinkah ada yang salah selama ini yang mungkin masyarakat anggap dari kebudayaan itu sendiri? Kalau masyarakat anggap, bicara perspektif masyarakat kan luas banget ya. Iya. Kayaknya agak sulit banget kalau kemudian harus membaca atau menerka bagaimana masyarakat itu berpendapat atau melihat kebudayaan. Tapi sederhana aku kemudian membaca satu pola pelestarian kebudayaan saat ini terutama. Memang mau tidak mau model pelestarian kebudayaan itu tidak bisa dilakukan dengan satu arah gitu. Dulu mungkin kalau kita hadir di sekolah itu kemudian kita selalu dijejali sama satu pengetahuan, kemudian mendapat informasi semua dari guru, jadi kita cuma tinggal nerima gitu. Nah kalau sekarang model pelestarian kebudayaan itu harus dialogis, lawan arah gitu. Jadi ada yang memberikan, ada juga yang kemudian menerima dan menanggapi. Nah, medianya macam-macam. Tidak hanya media di rumah yang kemudian orang tua kepada anaknya, tapi juga media terbuka, media sosial lah, forum-forum diskusi lah, atau komunitas lah, di mana semua punya kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman empirik dari setiap orang. Inilah yang kemudian menjadi value dari kebudayaan. Pengalaman hidup ini hadir. Seiring dengan pola sosial yang mereka temui kan. Sehingga mau tidak mau kalau kemudian mereka atau masyarakat ini berada dari sosial satu ke sosial berikutnya, pasti dia harus beradaptasi dan dia belajar budaya baru. Nah, pembelajaran inilah yang kemudian disampaikan lagi, karena kalau itu berhenti pada dirinya atau kemudian diskusi ini tidak terbangun, ya balik lagi, kebudayaan itu nampaknya hanya menjadi satu definisi yang sangat sempit, yang kemudian orang satu dengan orang yang lainnya itu memiliki definisi sendiri-sendiri tanpa ada satu konteks universal yang kemudian bisa mengerucut pada aspek ya pelestarian gitu. Dan ya tadi, bagaimana orang itu hadir dengan banyak pengalaman, bagaimana kemudian media-media diskusi yang dialogis ini dimunculkan dan terus dipelihara sebagai bagian dari pengembangan, karena kebudayaan kan tidak hanya dilestarikan tuh. Gitu, aksara Jawa mungkin dilestarikan di Hono Coroko, tapi kemudian ada pengembangannya yang kemudian divisualkan dalam bentuk merchandise, yang kemudian menjadi bagian dari penamaan jalan, yang kemudian digunakan sebagai bagian dari mungkin seni arsitektur atau kemudian seni tato, malah yang sangat di luar ini ya, sangat di luar konteks sekali, yang baru-baru ini. Tapi itu menjadi salah satu bagian bagaimana satu kebudayaan ini tidak stuck atau tidak statis, tapi terus berkembang. Wow. Jadi budayaan tidak hanya itu saja, tidak hanya soal yang kuno-kuno saja, yang ya banyak orang yang bilang yang jadul-jadul gitu ya. Tapi kebudayaan itu berkembang. Dan hal-hal apa yang kita lihat sekarang, tinggalan-tinggalan cagar budaya itu ya merupakan sebuah bentuk warisan dari leluhur yang sekarang kita pinjam tadi ya Mas, tapi berusaha untuk kita rawat dan tentunya juga kita jaga gitu lah. Dan kita hidup-hidupi intinya dan juga. Tentu, dan yang paling penting itu adalah dihidup-hidupi. Uri-uri tadi. Diuri. Seperti program kita saat ini Sobat Ista ya. Oke, Mas Fajar dan juga Sobat Ista, kita akan break
untuk kita ke sesi berikutnya, tapi juga untuk disclaimer juga Sobat Ista, kita lepas masker juga sudah tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Siap. Oke Sobat Ista, kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetap dengerin Nguri Uri Muda Berbudaya. Nguri Uri Muda Berbudaya. Sobat Ista, kembali lagi dalam program Nguri Uri Muda Berbudaya bersama saya Hari Rifki dan juga Mas Fajar Wijanarko. Kita masih membahas seputar kebudayaan dan bagaimana sih anak muda yang cinta budaya itu seperti apa. Tadi udah dijelasin ya tentang makna arti dari kebudayaan itu sendiri. Bahwasannya pentingnya kebudayaan itu tuh berasal dari pikiran kita. Yap. Ya, pikiran kita, terus juga sesederhananya adalah bagaimana kita berlaku sosial, ya kan? Mau sosial, mau aktivitas agama, mau aktivitas pendidikan dan sebagainya, minimal unggah-ungguh tadi ya. Yap. Sopan santun. Wow. Itu sesuatu hal yang apa ya? Akhirnya membawa aku pribadi itu tidak hanya sekedar suka batik, tidak hanya suka dengerin produk-produk seperti apa? Musik gamelan dan sebagainya aja, tapi ya kita ketika ketemu orang tua, ketika ketemu senior tuh bisa menempatkan diri. Gitu ya Mas ya? Iya kurang begitu. Nah Mas Fajar nih, aku mau nanya lagi nih Mas untuk soal budaya dan anak muda nih, ya kan? Aduh. Ada. Ambil nafas dulu aku. Ambil nafas dulu. Nah Mas Fajar, sebenarnya gimana sih pengaruh-pengaruh kebudayaan Jawa yang ada saat ini di Yogyakarta? Ya kalau bicara tentang pengaruh kebudayaan Jawa di Yogyakarta, modern ini nih. ini sih karena kan kalau kita lihat Jogja sendiri itu ada dua pilar kebudayaan yang secara praktis memang melestarikan budaya tersebut, keraton dan pura pakualaman. Udah itu nggak bisa ditutupi. Masing-masing dari kerajaan tersebut punya aspek budaya yang terus dilestarikan, mulai dari adat tradisinya, sampai kemudian seni pertunjukan, kemudian sastra, kemudian daily life-nya gitu. Pasti mereka keraton dan pakualaman itu punya sendiri. Kemudian kalau ditanya pengaruhnya pada Yogyakarta, melihat Yogyakarta yang begitu modern saat ini ya, untungnya ada keraton, untungnya ada pakualaman yang kemudian bisa menjaga kestabilan kebudayaan tersebut. Sehingga kalau kemudian kita melihat bagaimana masyarakat Jogja asli, itu pasti masih membawa nilai-nilai luhur yang bersumber dari kedua institusi tersebut, lembaga budaya tersebut gitu. Ya sesederhana kalau kemudian kita ketemu orang yang baru saja masuk Jogja atau kemudian pindah ke Jogja, lalu kemudian menyampaikan, wah orang-orang di Jogja itu ini ya apa namanya halus-halus ya kalau ngomong gitu. Ya memang kayak gitu, memang sependek pengalamanku. Tidak mungkin orang Jogja itu kemudian secara terang-terangan kemudian akan marah-marah, apalagi kalau kemudian demo sampai ngerusak kayak gitu, kayaknya perlu dipertanyakan deh keJogjakartaannya kalau itu memang orang Jogja gitu. Nah, ya hal yang paling kentara itu ya memang bagaimana kemudian pengaruh dari keraton, dari pakualaman gitu untuk kemudian menanamkan satu nilai adiluhung yang itu dimanifestasikan dalam berbagai banyak konvensi masyarakat, peraturan yang tidak tertulis begitu. Yang kalau lewat depan orang tua ya harus ngapurancang, jalannya nunduk. Yang kemudian kalau bicara dengan orang yang lebih tua ya tidak bisa keras-keras, nada suaranya ditekan. Kemudian kalau bertamu, sesederhana kalau bertamu tidak ada jam-jam khusus, tidak bisa sembarangan gitu. Ya itu jadi salah satu potret yang kemudian bisa kita temui di keseharian gitu di Jakarta saat ini. Benar. Nah, di samping kemudian kita melihat satu budaya-budaya material yang kemudian secara praktis bisa disentuh. Kayak gitu. Kayak kemudian keraton, kunjungan ke keraton kita bisa disentuh, ke pakualaman kita bisa nyentuh, kita bisa foto. Kemudian kita bisa lihat tari, kita bisa lihat wayang, kita bisa jadi bagian
dari pelestari kebudayaan tersebut, bisa melihat bagaimana perjalanan perubahan lanskap kota sebagai bagian kebudayaan. Itu sangat kompleks banget dan itu bisa kita saksikan sih gitu. Kalau kemudian lihat pengaruhnya ya sampai detik ini Jogja sendiri sesederhana tidak dipengaruhi apapun, karena memang sebagai kota budaya dia sudah memegang satu peranan penting sebagai jantung kebudayaan yang ada di lanskap ini, di kawasan ini begitu, sehingga orang-orang yang datang yang kemudian banyak dipengaruhi dalam tanda kutip atau beradaptasi dengan konteks Jogja pada saat ini gitu. Iya, pengaruhnya gitu kalau ditanyain pengaruh ya macam-macam dan berbagai macam hal ya Mas ya, mulai dari yang materialistik sampai yang hal-hal apa tadi, secara pikiran pun ada semuanya gitu. Benar. Nah, tapi kemudian kita harus bertanya, apakah itu memang bagian dari kebudayaan di Jogja? Nah, itu tuh, apakah beneran itu Mas? Nah, atau itu budaya urban yang kemudian dikenalkan dan masyarakat secara masif merasa nyaman, merasa bahwa itu cocok dengan dirinya, kemudian diaplikasikan. Padahal belum tentu. Itu bagian dari satu kebudayaan yang sebenarnya tadi aku udah sampaikan. Sebenarnya itu sedang kita pinjam, yang saat ini sedang kita lestarikan, kita kembangkan untuk kita kembalikan lagi pada generasi berikutnya gitu. Nah, hal-hal itu yang perlu sekali kemudian difikirkan ulang, yang perlu sekali direfleksi, difiltrasi lah gitu. Bagaimana satu adab, satu kebudayaan itu sebenarnya sudah mapan di kondisinya, tetapi terkadang kita mencoba untuk memasukkan budaya baru yang secara praktis dan normatif terkadang tidak sesuai gitu. Kalau kemudian di bangku kuliah kita bisa cerita tentang akulturasi, kita bisa cerita tentang bagaimana kebudayaan itu diabsorpsi gitu. Cuma ada satu hal yang perlu diperhatikan, apakah benar itu adalah proses akulturasi atau mengabsorpsi dari kebudayaan lain. Nah, itu kembali kepada pribadi masing-masing, karena unsur utama dari kebudayaan selain bangunan, selain budaya material sendiri, tapi adalah orang sendiri gitu. Ya, kalau kita menengok sejarah, aspek dari pembangunan satu kota kerajaan itu selain ada pusat pemerintahan, ada pengakuan negara begitu yang berdaulat, ada pasar, ada masjid, ada juga manusianya ini yang dia menjadi satu pelaku utama dari kehidupan dan yang menghidup-hidupi itu. Entah itu kebudayaan, entah itu pemerintahan, entah itu sosial, entah itu yang lainnya itu sih. Oke, manusianya lah ya yang harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar tatanan fisiknya saja, tapi manusianya juga, apakah filtrasi atau absorpsi. Tapi kondisi sekarang tuh gimana sih Mas sebenarnya? Ini kalau melihat kondisi sekarang bagaimana kemudian masyarakat itu dengan sangat mudah menerjemahkan. Oh, ini budaya yang cocok dengan kita. Oh, ini budaya yang sesuai. Oh, ini budaya yang dianggap umum, normal digunakan oleh masyarakat. Nah, normalisasi kebudayaan inilah yang seharusnya kita kaji ulang. Apakah iya yang dikatakan normal dan diaplikasikan oleh atau kemudian yang diamini oleh banyak orang itu sesuai dengan yang menjadi identitas kita gitu. Bahkan kita sangat tahu bagaimana kemudian bangsa asing ketika akan menghabisi suatu bangsa itu adalah mencoba memisahkan bangsa tersebut dari kebudayaan aslinya. Sehingga ketika satu suku, satu bangsa itu tercerabut dari identitasnya, ya jelas sudah selesai gitu. Kayak ekspansi Spanyol gitu. Ekspansi Spanyol. Itu kan kalau kita ngelihat orang yang kemudian dijajah oleh Spanyol kan habis-habisan semua. Iya, terus mereka berorientasi jadi orang Spanyol banget ya, bahasanya, kemudian budayanya gitu. Udah kehilangan identitasnya. Sementara kita yang secara universal disatukan dengan satu Bhinneka Tunggal Ika yang masing-masing daerah itu punya unsur dan nilai kebudayaannya, mosok iya
mau kemudian ditinggalkan gitu aja. Bener. Mumpung sekarang banyak sekali akses, keterbukaan akses di mana-mana, punya keleluasaan untuk mendapat informasi. Untuk kemudian bisa membaca kembali bagaimana kebudayaan, bagaimana identitas Jogja, bagaimana nilai-nilai adiluhung itu dulu menjadi bagian dari tatanan sosial yang ada, dan seyogianya itu diteruskan gitu. Supaya gitu akhirnya sih. tidak hanya terbawa dari apa yang lagi ngetren aja. Yap. Semisal tadi ya, misalnya modernisasi dari atau westernisasi tadi, dua hal yang berbeda, tapi dia akhirnya bisa membuat orang-orang itu lebih tertarik budaya luar daripada budaya lokal itu sendiri. Instan kan ya. Instan gitu. jadinya. Jadi gitu. orang ngerasa yang instan, yang gampang, ya sudah. Gitu. Karena generasi zaman ini ya, termasuk aku sebenarnya gitu, mendapat sesuatu yang instan tuh menyenangkan. Memang, ya kan? memang menyenangkan, kan? Tapi biasanya yang cepat datang tuh cepat pergi. Cepat pergi gitu. Nah, apalagi kalau bicara tentang refleksi budaya ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saja yang beliau mengenyam pendidikan barat saja dalam pidato pengukuhannya saat menjadi sultan, penobatan beliau menyebutkan bahwa meskipun saya mendapat pendidikan barat, saya pertama dan benar-benar Jawa. Jadi tahu mana yang kemudian menjadi satu pengetahuan, mana yang kemudian menjadi satu identitas. Ini yang kayaknya itu perlu di garis bawah yang harus diingat-ingat terus, yang harus ditulis gitu. Dan itu di pameran Jaya Patra ditampilin. Tapi beneran ya, maksudnya kita sebagai anak muda sekarang gitu ya, suka sama orang-orang Korea, Netflix itu nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa. Suka main joget-jogetan gitu nggak apa-apa, tapi sebenarnya kamu adalah orang asli Jawa misalnya, untuk kamu yang dari Jogja gitu ya, kamu kuliah sampai ke Inggris lah atau kuliah sampai ke Belanda dan sebagainya, tapi kamu tetap tahu dari mana kamu lahir, gimana ya, tahu dari mana asal usul, tahu orang tua, tahu keluarga ada dari mana gitu. Benar-benar. Grassroots-nya tuh jelas gitu ya. Grassroots bener, grassroots tadi ya, benar banget tuh grassroots. Rootnya kita tuh jelas dari mana gitu. Orang-orang yang diaspora aja mereka berlomba-lomba, mereka tuh kayak berkompetisi untuk pengen tahu leluhurnya dari mana gitu. Kok kita yang udah tahu gitu kok enak banget gitu, langsung kemudian ya sudah deh gitu. Lebih asik di luar negeri daripada di lokal kan gitu tuh, banyak kan orang-orang yang udah terlalu nyaman di luar gitu. Nah ini menarik juga nih Mas Fajar, anak-anak muda zaman sekarang ini gimana nih Mas tanggapannya Mas Fajar soal kebudayaan? Iya. Kalau melihat kecenderungan ya, kecenderungannya anak-anak muda nih. Kecenderungan generasi muda saat ini sih lebih seneng atau lebih menyenangi budaya material kan. Datang ke lokasi, foto, kemudian buat caption gitu. Ya itu salah satu bagian dari pelestarian sih, bagaimana kemudian satu nilai edukasi ini tetap dihidup-hidupi dengan caranya. Dengan caranya. Nah, dari situ dulu. Tapi kalau kemudian diminta untuk mengkaji lagi bagaimana generasi muda ini menaruh perhatian pada kebudayaan lah, ini yang nampaknya perlu sumbangsih dan kerjasama, kerja keras dari berbagai pihak gitu. Sesederhana kalau kita ngelihat kurikulum ya, kurikulum muatan lokal bahasa Jawa aja bukan menjadi prioritas. Padahal di bahasa Jawa itu kita nggak hanya belajar bahasa, kita belajar kebudayaan, kita belajar unggah-ungguh dan lain sebagainya. Nah, itu bukan jadi prioritas utama gitu. Ya kita masih punya orientasi bagaimana kemudian kekayaan kognisi. Itu menjadi penting daripada kekayaan nurani, kekayaan budi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, memang model pendidikan saat ini seperti itu dan perkembangan pola pendidikannya memang seperti itu. Hanya saja harus perlu diseimbangkan. Gitu. Nah, perlu ada keseimbangan. Betul. Nah, balik lagi tadi di kurikulum bahasa Jawa aja masih menjadi muatan lokal. Bagaimana kemudian kita akan bicara tentang penanaman kebudayaan toh? Ya juga ya. Ini jadi pertanyaan bersama nih. Semoga ini bukan menjadi satu bola panas yang kemudian digelontorkan gitu. Tapi ya. Tapi menjadi semangat awal lah. Iya, semoga ini bisa menjadi satu kajian bersama penyusunan kebijakan bagaimana pentingnya kemudian mengenalkan kebudayaan itu sedari dini.
Dari dini. Kalau itu memang dan harus dilakukan lewat sekolah, ya mbok iya. Itu diberikan porsi yang cukup gitu. Nah baru kemudian kita bisa bicara tuh anak muda saat ini. Gitu. Okay. Karena sesederhana orang yang saat ini hadir dengan pribadinya, dengan satu benturan-benturan budaya yang sudah dialami, ya tidak bisa kita salahkan. Kemudian kalau kemudian kita hadapkan pada satu parameter budaya Jawa yang seolah-olah tidak sesuai, tidak linier dengan kehidupannya gitu. Ya karena perjalanannya kan sudah panjang tuh. Nah, jadi sebelum kita itu kemudian melihat satu generasi yang seolah-olah tercerabut dari kebudayaannya, sebaiknya ya memang kemudian mawas diri ke dalam dulu. Upaya apa yang sudah dilakukan nih untuk kemudian bisa menanamkan kebudayaan tersebut. Kalau kemudian bicara tentang ya kan tanaman kebudayaan bisa dilakukan dari orang tua, ya benar. Tapi balik lagi bagaimana porsi orang tua terkadang itu banyak tergantikan juga. Benar. Satu, atau kemudian ruang diskusi di keluarga itu tidak semata-mata diskusi praktis tentang kebudayaan. Banyak hal yang kemudian didiskusikan. Nah, itu yang harus perlu dikaji ulang. Apalagi di sektor pemerintahan nih, kalau ada satu upaya untuk menyelaraskan tadi tentang pendidikan kognisi dengan pendidikan budaya atau budi pekerti yang berimbang gitu, nampaknya akan menjadi lebih baik. Dan kemudian kita bisa cerita tentang bagaimana generasi berikutnya yang kemudian dirasa tidak berbudaya atau kemudian dirasa ada yang kurang gitu ya. Jadi kita bisa segera untuk memperbaiki gitu ya. Gitu. Tapi aku nangkepnya juga gini sih Mas Fajar ya. Jadi supaya kebudayaan itu tuh benar-benar kita kita serap, kita amini segalanya juga gitu. Maksudnya tidak hanya sekedar acara selebrasi saja ataupun juga hanya sekedar tempelan aja gitu ya, tapi benar-benar sejak dalam pikiran gitu ya. Pikiran, perkataan dan perbuatan. Benar banget, karena itu kayak 10 dasar pramuka. Karena kan dari pikiran kemudian akan melahirkan perkataan mewujud pada perbuatan gitu ya. Jadi kebudayaan yang benar-benar komplit. Oke, Mas Fajar, luar biasa sekali. Kita akan break dulu untuk sesi kali ini. Sobat Atista, jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol soal anak muda yang berbudaya itu kayak gimana sih dalam program Nguri Uri Muda Berbudaya. Nguri Uri Muda Berbudaya. Halo Sobat Atista, masih dalam program Nguri Uri Muda Berbudaya bersama saya Arya Rifki dan juga Mas Fajar Wijanarko. Kita masih membahas soal jadi muda berbudaya tuh bagaimana sih, anak muda yang berbudaya itu seperti apa. Tadi kita udah banyak ngobrol soal arti dari kebudayaan, terus kondisi kebudayaan dan pengaruhnya terhadap Yogyakarta saat ini. Nah sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita nih Sobat Atista. Mas Fajar, kok di segmen terakhir ini kayaknya berat pertanyaannya. Kita sudah melalui yang berat-berat tadi sih Mas ya. Karena itu emang daging lah ibaratnya, kalau orang nonton podcastnya Hilmi ya itu daging gitu kan ya, komen-komenannya. Nah ini pertanyaan yang menarik juga sih Mas Fajar, yang emang juga kayak aku penasaran juga dengan berbagai macam hal kebudayaan yang ada, dengan berbagai macam idealisme soal kebudayaan. Terus bagaimana sih Mas kita ini masyarakat sekarang ya kan menghadapi berbagai macam globalisasi, di saat kita itu juga harus mempertahankan kebudayaan kita, tapi kita tidak menafikan globalisasi ini tetap ada gitu, bahkan kayak mudah banget masuk gitu, apalagi ya lewat gawai dan lewat berbagai macam aktivitas kita sekarang. Ya itu sebenarnya kayak ini sih, kayak belajar bahasa. Jadi belajar bahasa Jawa itu harus ya, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia itu ya itu butuh. Sementara belajar bahasa asing,
Nah, belajar bahasa asing ini kayak bagian dari kehidupan gitu. Jadi dari yang harus, dari yang butuh, dan kemudian ada satu elemen baru yang kemudian ternyata tatarannya lebih dari butuh. Nah, pelestarian kebudayaan juga sama begitu. Apa yang kemudian diharuskan ini memang menjadi satu tataran di mana nilai dalam hal ini adalah kebudayaan itu memang menjadi bagian yang harus dilestarikan. Nggak mau tahu gimana caranya gitu ya. Pasti akan menemukan caranya gitu. Pasti akan menemukan caranya gitu. Jadi memang kalau kemudian ini tidak diharuskan ya pasti akan hilang gitu. Dan sementara kalau bahasa Indonesia dan bahasa asing kayak butuh gitu. Ya bahasa Indonesia butuh untuk nomor satu karena kita berasal dari dari elemen masyarakat yang begitu universal ya, yang bineka sekali begitu. Sementara bahasa asing itu kayak menjadi jembatan untuk kemudian kita bisa mengkomunikasikan satu nilai. Satu aspek, satu produk budaya yang kita miliki di dunia yang lebih luas begitu. Nah, kalau kemudian melihat bagaimana globalisasi itu hadir pada saat ini. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri sebenarnya. Globalisasi kan tidak semata-mata ya menghadirkan satu perspektif negatif, perspektif yang buruk gitu. Karena definisi globalisasi itu kayaknya tuh semua tuh buruk gitu ya. Orang kemudian merasa bahwa ada globalisasi, kemudian kita kehilangan identitas dan lain sebagainya. Jadi alergi gitu. Jadi alergi atau kemudian ngerasa bahwa ini nggak cocok dengan kondisi saat ini, di kondisi lokal saat ini begitu. Padahal ya enggak gitu. Tinggal bagaimana kemudian kita menerjemahkan. Gitu. Ya kayak sesederhana bagaimana kemudian media sosial itu hadir untuk mengkomunikasikan berbagai aspek kebudayaan yang ada. Kalau Gusti Hayu bisa bercerita bagaimana kemudian media sosial ini menjadi satu sarana untuk syiar kebudayaan. Orang yang sebelumnya tidak tahu, orang yang sebelumnya itu mungkin mendapat informasi yang salah itu melalui media sosial dari satu institusi yang terpercaya gitu, mereka bisa mendapat informasi yang kemudian secara praktis bisa diacu kayak gitu. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita mengawinkan konteks globalisasi dalam hal ini dengan keberadaan budaya itu sendiri. Nah, jadi tidak semata-mata kemudian itu menjadi dua hal yang kontras gitu sih. Wow ya. Jadi tidak hanya jangan dibenturkan, benar. Tapi juga dikawinkan. Gitu ya. Mana yang akhirnya bisa saling memajukan gitu ya Mas ya. Benar. Kayak tadi aku jadi ingat sih ada teman-teman yang pegiat bahasa itu. Bahasa lokal itu dilestarikan, bahasa Indonesia itu nomor satu, bahasa asing dikuasai gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak menguasai bahasa Inggris ya gimana kita bisa mempelajari di British Library gitu kemarin gitu ya. Iya kan Mas ya? Bagaimana kita akhirnya bisa komunikasi sama siapa Mas? Mbak Ana? Bu Anabel. Bu Anabel gitu. Nanti masa harus butuh translator kan? itu jadi tantangan. Iya benar-benar. Oke, Mas Fajar, tadi kan untuk melestarikan budaya nih Mas ya. Untuk anak-anak muda zaman sekarang nih, untuk Sobat Ista ya, yang pengen jadi pegiat budaya, kayak Mas Fajar gimana sih Mas? Berat. Sebenarnya kalau bicara tentang anak muda yang pengen jadi pegiat budaya itu nggak susah sih, karena dia bisa mulai dari lingkungannya dulu. Bisa memulai dari lingkungannya dulu nih. Sederhana. Kalau kita melihat budaya itu sebagai bahasa, ya sudah latihan untuk bertutur yang baik. Bagaimana kemudian memilih kosakata yang santun, bagaimana kemudian tidak meninggikan nada dan lain sebagainya. Itu. Kalau kemudian budaya itu berasal dari sosial, bangun sosial yang mumpuni, yang mapan begitu. Bagaimana bersosial yang baik, bagaimana kemudian membangun jejaring yang bisa saling mendukung dan lain sebagainya. Itu baru kalau kemudian ingin menjadi satu agen pelestari dan lain sebagainya atau kemudian berkecimpung ya sederhana sih mengambil bagian dari aspek pelestarian budaya material. Kalau pengen melestarikan gamelan ya latihan gamel, ambil kelas gamel dan lain sebagainya, menginformasikan kepada
lingkungan. Atau kalau pengen mengambil kelas tari ya sama, ambil kelas di sanggar begitu untuk kemudian bisa menjadi bagian dari pelestari tersebut. Tinggal memilih mana yang ingin ditekuni, ya betul, didalami. Atau ini nih sederhana, kalau pengen melestarikan kebudayaan tapi bingung mau belajar atau mau berbahasa kok ya kesulitan karena bukan orang Jogja, katakanlah seperti itu. Terus kemudian kalau kelompok atau kemudian di komunitasnya kok bukan juga komunitas Jogja gitu, ya paling gampang adalah berteman dengan orang-orang berbudaya gitu sih. Gitu, jadi paling tidak nanti akan dikasih tahu, diajak ke agenda-agenda budaya gitu, sehingga bisa ngerti nih, menariknya melestarikan kebudayaan, atau sederhana deh, menariknya mengapresiasi budaya itu gimana rasanya gitu. Wah, apalagi ini untuk mahasiswa luar Jogja gitu ya, yang ketika datang ke Jogja pasti kan, kalau aku ngeliat teman-teman itu ya Mas ya, mereka cukup terkagum-kagum sih dengan aktivitas-aktivitas budaya yang ada di Jogja gitu ya. Entah ada aktivitas di setiap museum yang ada di Jogja, terus aktivitas keraton yang aktif juga gitu. Bahkan kayak dulu sebelum pandemi itu kan kayak ada beberapa teman-teman ataupun anak-anak muda itu yang bisa nonton uyon-uyon, ya kan, uyon-uyon ada di Luhung di keraton. Dengan mereka harus tetap menggunakan peranakan, baju peranakan yang cowok seperti apa, yang cewek seperti apa, itu cukup membuat teman-teman yang di luar juga itu tertarik gitu kan, challenging gitu kan. Nah harapannya kan juga akhirnya anak-anak atau mahasiswa yang kuliah di sini terus melihat di Jogja yang begitu aktif ya, yang begitu lengkap lah ya, itu bisa membawa ke daerahnya masing-masing gitu ya Mas ya. Gitu. Paling tidak etos pelestariannya itu bisa dibawa ke daerah masing-masing untuk kemudian diterapkan, karena nggak mungkin juga dong nggak mungkin juga dong kemudian kita membawa budaya Jogja ke, katakanlah ke Bengkulu atau ke Sumatera gitu, tapi paling tidak ada rasa, ada etos untuk kemudian bisa melestarikan kebudayaan lokalnya gitu. Karena mau tidak mau itulah yang kemudian menjadi satu identitas yang harus dikembalikan ke generasi berikutnya. Wah, luar biasa ya. Mungkin di Bengkulu ada dinas kebudayaan? Ada ya? Ada ya. Oke, Mas Fajar, kita akan ke pertanyaan terakhir nih Mas Fajar, karena program kita ini adalah program nguri-uri dan tagline-nya adalah muda berbudaya. Kenapa sih kita harus menjadi muda berbudaya versinya Mas Fajar? Ya. Menjadi muda berbudaya ya. Menjadi muda berbudaya sebenarnya tidak melulu pada perspektif usia ya. Menjadi muda berbudaya ini adalah bagaimana kemudian memiliki jiwa muda untuk terus melestarikan kebudayaan. Tidak memandang usia, tidak memandang gender, selama memiliki minat, niat, dan tadi etos untuk kemudian bisa menjadi bagian dari pelestari kebudayaan, sudahlah gas aja gitu. Jadi muda berbudaya itu adalah bagaimana kemudian kita bongkar satu perspektif sempit terkait dengan pelestarian kebudayaan itu hanya terjadi di satu lokasi atau di satu generasi, tapi bagaimana muda berbudaya ini menjadi satu capaian besar dari masyarakat sosial lintas generasi untuk hadir dan menghidupi kebudayaan yang ada. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini, Mas Fajar Wijanarko. Berat banget pertanyaannya. Terima kasih banyak Mas Fajar udah main-main di Nguri-Uri edisi kali ini, dan tentunya semoga sehat selalu Mas Fajar. Siap. Tetap menginspirasi dan terus menjadi pegiat budaya yang menginspirasi anak muda. Amin. Dan demikian Sobat Ista, Nguri-Uri edisi kali ini bersama Mas Fajar Wijanarko. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya dalam Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya.